Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Yulis Rohimat dari kelas C. Saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan peran pendidikan. Baik, pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan, pengembangan diri, namun manusia di sini belum tuntas mewujudkan dirinya sebagai manusia. Aspek-aspek hakikat manusia ada 6. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk susila. Yang keenam, manusia sebagai makhluk beragama. Asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Manusia disebut homo spesies. Artinya, makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekeliling yang belum diketahuinya. Berawal dari rasa ingin tahu, maka timbulnya ilmu pengetahuan. Dalam hidupnya, manusia digerakkan sebagai oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu, dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dan masyarakat. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan-kemampuan, tetapi juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, dan juga tidak hanya mempunyai sifat-sifat yang baik, namun juga mempunyai sifat-sifat yang kurang baik. Tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Sejak kelahirannya, manusia memang adalah manusia, tetapi ia tidak secara otomatis menjadi manusia, dalam arti dapat memenuhi berbagai aspek hakikat manusia sebagai individu atau pribadi. Manusia yang bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya ingin menjadi apapun atau menjadi siapapun di masa depannya. Memang, tiap orang bebas menentukan pilihannya untuk menjadi apa atau menjadi siapa nanti di masa depannya. Andaikan seseorang menentukan pilihannya dan wujud berupaya tidak menjadi manusia atau tidak mewujudkan aspek-aspek hakikatnya sebagai manusia, maka berhenti yang bersangkutan menurunkan martabat manusianya. Selanjutnya, perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengembang suatu keharusan untuk menjadi manusia. Ia diciptakan dalam susunan yang terbaik, akan dibekali berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Namun demikian, dalam kenyataan hidupnya, perkembangan manusia bersifat terbuka atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya atau mampu menjadi manusia. Sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Asas-asas kemungkinan pendidikan. Ada 5 asas, yang termasuk yang pertama adalah asas potensialitas. Asas potensialitas berbagai potensi yang ada pada manusia, kemungkinan ia akan mampu menjadi manusia, tetapi untuk itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Satu tujuan pendidikan atau sosok manusia ideal berkenan dengan dimensi moralitas. Yang kedua adalah asas dinamika. Manusia selalu aktif, baik dalam aspek fisiologis maupun spiritualnya. Ia mampu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya secara
horizontal atau vertikal. Selanjutnya yang ketiga, asas individualis. Individu antara lain berbagai sendirinya subjektivitas, ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginannya diri sendiri. Melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya sendiri. Yang keempat adalah asas sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain dalam hidupnya bersama dengan sesamanya ini akan menjadi hubungan pengaruh timbal balik. Yang kelima adalah asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik atau tidak baik dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya, aspek moralitas. Selanjutnya adalah pendidikan, martabat, dan hak manusia. Pendidikan sebagai humanisasi atau sebagai upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Dan pendidikan sebagai hak yang harus diberikan kepada setiap orang agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan memahami alasan-alasan tentang mengapa pendidikan merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap orang. Humanisasi pendidikan adalah seperti pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik kepada manusia seutuhnya yang dilakukan secara manusiawi, memanusiakan manusia sehingga peserta didik dapat berkembang baik menuju ke arah kesempurnaan. Pendidikan hak asasi manusia. John Locke menyatakan bahwa hak adalah milik manusia karena usahanya, namun natura ini adalah natura nasional. Maka dengan apa yang saya anggap sebagai hak saya juga diwajibkan mengakui adanya orang lain. Henderson, 1959. Di samping itu, hak asasi meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul berserikat, perlindungan yang sama di depan umum, dan hak atas proses wajarnya, serta pengadilan yang jujur. Yang terakhir adalah hak asasi manusia mengimplikasikan hak pendidikan dan demokrasi pendidikan. Pendidikan harus bersifat demokratis dan dilaksanakan kewajiban belajar mengenai hal ini setelah proklamasi kemerdekaannya. Bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sekalipun menghargai berbagai kendala, program wajib belajar telah dimulai sejak tahun 1950 dan sampai kini terus diupayakan. Orang tua masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagai jaminan akan hak pendidikan bagi setiap individu atau warga negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.